Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, sekarang saya mungkin menyapanya agak sedikit jarang ya. Seminggu bahkan cuma 1 kali atau 2 kali saja. Karena memang kesibukan yang cukup dominan dan saya kira beberapa topik yang pernah dibahas itu sudah cukup banyak mencakup apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua. Kalau saya perhatikan di kolom pertanyaan, terkadang sebenarnya berulang, tinggal mencari kata kuncinya, tambahkan Andri psikosomatik. Ya, jadi kalau di YouTube search, Anda bisa mencari seperti itu, atau mungkin di playlist. Nah, semua playlistnya itu sebenarnya sudah banyak mengungkapkan terkait dengan pertanyaan teman-teman. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin mengungkapkan kembali bagaimana kita belakangan ini menjadi lebih familiar dengan istilah GERD anxiety. Nah, ini sudah pernah saya bahas sebenarnya, tapi ingin saya ingatkan kembali terutama buat teman-teman yang baru pertama kali nih. Di tahun 2015, saat saya mulai mempunyai keminatan khusus terhadap bidang gangguan lambung yang khususnya berkaitan dengan masalah kecemasan, saya sudah pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Arif Farial saat itu. Waktu itu beliau belum prof, ya sekarang sudah menjadi profesor guru besar di bidang ilmu gastroenterologi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya masalah yang berkaitan dengan gangguan lambung itu tidak selalu terkait dengan masalah GERD. Ya, jadi GERD ini itu paling cuman sekitaran 20% aja dari masalah lambung. Dan kalau teman-teman mau mencoba menelusuri gejala GERD, teman-teman pasti tahu bahwa gejala GERD itu sangat spesifik ya. Ada heartburn, rasa panas yang terus-menerus di dada, ada reflux, mual, dan muntah yang bisa terjadi pada berbagai macam kasus GERD itu sendiri. Nah, kebanyakan beliau bilang masalah terkait dengan gangguan lambung adalah dispepsia fungsional, 60-70%-nya. Dan itulah yang terjadi pada kondisi di dalam praktek klinis. Belakangan ada juga yang memang mengatakan ada faktor autoimun atau ada IBD, Irritable Bowel Disease, di mana hasil kolonoskopinya ada luka, bisa terkait dengan ulcer atau terkait dengan Crohn disease. Nah, colitis ulceratif dan Crohn disease ini memang satu kondisi gangguan lambung yang khusus, tentunya memerlukan pengobatan seperti digunakan obat-obat Budenovac, Salovac, ya, dan juga ada beberapa dengan menggunakan Humira misalnya pada beberapa orang. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya orang mengalami gangguan lambung, ya, apakah orang ini bisa mengalami gangguan kecemasan juga? Ya tentu bisa. Siapapun dari kita itu bisa mengalami gangguan kecemasan. Semua dari kita bisa mengalami serangan panik, walaupun tidak semua orang cemas itu pasti mengalami serangan panik berulang. Jadi memang itulah mengapa dalam ilmu kedokteran jiwa psikosomatik kita perlu menekankan bahwa kondisi gangguan lambung ini bisa saja mengalami gangguan kecemasan juga. Jadi istilah yang tadi dikatakan di depan terkait dengan GERD anxiety sebenarnya istilah yang sangat wajar bisa terjadi pada kondisi orang yang mengalami GERD. Mungkin awalnya dia nggak mengalami gejala anxiety atau cemas. Namun karena GERD-nya itu nggak baik-baik, dia tidak mendapatkan kesembuhan, maka terjadilah keadaan itu, di mana GERD anxiety ini jadi artinya berjalan berbarengan. Sehingga saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Ari, pengobatannya itu harus sesuai, harus sejalan. Banyak kasus-kasus gangguan GERD memang diobati oleh dokter lambung, ternyata mengalami perbaikan yang signifikan. Namun ternyata anxiety-nya tetap ada. Ya karena memang pengobatan lambung itu kan tidak selalu berkaitan dengan pemberian obat anti cemas, antidepresan untuk mengatasi gangguan anxiety-nya. Namun ada beberapa teman sejawat dokter penyakit dalam mungkin yang memberikan
racikan, di mana di dalam racikan tersebut ada obat-obatan anti cemasnya, ya, seperti clobazam, chlordiazepoksid, yang namanya Cleat, atau yang namanya Braxidin, atau yang namanya Librax. Itu ada kadang-kadang di dalam campuran obat-obat itu. Nah, pasien ada yang mengalami kesembuhan. Dia diberikan obat selama 2 minggu, kemudian dia mendapatkan perbaikan. Setelah itu kadang-kadang kambuh lagi, karena ternyata kecemasan inilah sebenarnya yang menjadi dasar dari kondisi sensitivitas lambungnya. Jadi sebenarnya mungkin saja kalau kita perhatikan, dia itu tidak mengalami yang namanya gangguan GERD, tapi dia dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini memang terkait dengan keadaan pengosongan lambung yang lebih jarang, sulit gitu istilahnya, makanya sering mengalami kekembungan. Dan pengobatan dasarnya tetap dengan menggunakan PPI untuk mengurangi asam lambungnya, dan prokinetik seperti domperidon dengan berbagai macam mereknya ya, yang bisa membantu peristaltik lambungnya menjadi jauh lebih baik, sehingga dia nggak kembung. Kalau nggak baik-baik juga, atau malah mengalami sensitivitas yang berlebihan, sehingga terjadi perih, rasa nggak nyaman yang berlebihan, bisa diberikan obat-obatan anti cemas. Nah, gimana nih kondisi seperti ini terjadi? Dulu ya, waktu 2010 saya di Amerika Serikat mengambil course terkait dengan penanganan psikosomatik di dalam praktek sehari-hari, kita sering ketemu pasien-pasien yang berbeda karakteristiknya, di mana ada yang mengalami gejala-gejala fisiknya lebih ke lambung, ada yang lebih ke dominan ke sesak, ada yang lebih dominan ke kepala, sakit leher, nyeri tegang otot. Ini yang membuat satu perbedaan antara satu dokter ketika melihat perspektif si pasien sendiri, oh ini sakit fisik saja nih. Nah, tetapi kalau ditelusuri lebih lanjut, basicnya itu adalah gangguan psikosomatik. Jadi dia itu mengalami kecemasan yang berdampak ke gejala fisik. Ya, kita sebut itu psikosomatik. Jadi kalau teman-teman melihat perspektif di dalam praktek, nggak heran, tidak semua pasien yang mengalami sakit lambung, sakit GERD, sakit dispepsia fungsional, nyeri otot, dan segala macam yang berkaitan dengan fisik itu akan datang ke dokter jiwa. Pastinya akan datang ke psikiater pada kondisi yang sudah cemas yang lebih dominannya, bukan fisiknya yang lebih dominan. Maka daripada itu saya sampai bulan Agustus mudah-mudahan itu masih sempat berkeliling Indonesia setiap bulannya. Solo, nanti akan kemarin kemarin Jambi dan Jogja, kemudian Solo nanti, kemudian Padang, kemudian juga Medan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak pengetahuan buat teman-teman dokter non-jiwa, dokter non-psikiater, agar mereka lebih aware, lebih waspada ketika berhadapan dengan kasus-kasus gangguan cemas yang nampaknya lebih dominan gejala-gejala fisiknya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu sadari ya. Jangan sampai teman-teman juga tertunda untuk datang ke dokter jiwa karena kelihatannya teman-teman lebih peduli dengan kondisi-kondisi gangguan fisiknya. GERD, dispepsia fungsional, nyeri kepala, migrain, vertigo, gangguan-gangguan fisik berkaitan dengan rasanya tidak nyaman di dalam dada, semuanya itu bisa terkait dengan gangguan kecemasan. Ada yang memang ada faktor dominannya terkait dengan kondisi fisiknya, misalnya emang ada benar GERD-nya dok, ada helikobakternya benar, ada masalah terkait dengan gastritisnya, tapi bukan berarti dia nggak bisa punya cemas. Jadi nggak usah bingung teman-teman ya. Coba baca kembali literasi YouTube channel saya cukup banyak berkaitan dengan hal ini. Teman-teman bisa membantu diri teman-teman lebih memahami sehingga tidak telat dalam mengambil keputusan untuk pergi ke dokter jiwa. Tentunya pengobatan dokter jiwa mengobati basicnya. Banyak juga yang sudah sampai depresi ya. Kalau saya pernah berkali-kali ketemu pasien, dia mengalami depresi setelah kondisi lamanya itu tidak pernah tertangani dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman dengan mendengarkan video YouTube saya ini bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan masalah teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa loh, mantra kita bersama,
ikhlas, sabar, dan sadar. Nanti kita akan bahas pentingnya ikhlas dan sadar terkait dengan kondisi bagaimana mengatasi gejala lebih baik lagi. Walaupun teman-teman sudah pasti pernah mendengar sebelumnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.